Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Boy Movie. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berkaitan dengan iblis mungil penghuni perut manusia. Film yang berjudul Bad Milo ini berkisah tentang seorang pria yang terus-terusan mengalami sakit perut. Sakit perut yang dialaminya bukan sakit perut biasa. Ternyata, di dalam perutnya ada sesosok makhluk kecil dan imut, tapi makhluk itu sangatlah mematikan. Jika ada yang berani buat masalah sama pria itu, maka makhluk itu akan keluar dari lubang pantatnya. Dia akan mendatangi orang itu, dan tanpa ampun akan langsung membunuhnya. Gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Duncan, yang lagi ketakutan menuju ke rumah ibunya. Sesampainya di sana dia langsung nutup pintu, sambil nyuruh istrinya yang bernama Sarah untuk sembunyi. Sementara Sarah sembunyi, Duncan lagi bersusah payah nahan pintu dari sesuatu. Entah apa sesuatu itu, tapi sesuatu itu sangatlah kuat. Saking kuatnya, sesuatu itu kemudian berhasil menerobos masuk, bahkan sampai membuat Duncan terlempar cukup jauh. Melihat sesuatu itu ada di depan matanya, spontan Duncan langsung teriak sekuat tenaga. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mari kita sedikit mundur, lebih tepatnya 123 jam sebelumnya. Kala itu Duncan bersama Sarah pergi ke dokter, untuk memeriksa masalah perut yang dialami Duncan. Setelah diperiksa dokter menyimpulkan, kalau Duncan mengalami polip di ususnya alias ada tumor jinak. Walaupun hal itu tidak terlalu berbahaya, namun dokter menyarankan agar tumor itu diangkat. Di sisi lain, dokter yang ngelihat Duncan memiliki rasa cemas yang berlebih, dirasa butuh bantuan seorang ahli terapis. Dia pun merekomendasikan seseorang, sambil menyuruh Duncan untuk jangan banyak stres. Setelah dokter menyarankan untuk jangan stres, Duncan kemudian pergi bekerja, tapi di sana dia malah makin stres. Pada hari itu, Duncan mengalami hari yang cukup berat. Mulai dari penambahan jenis pekerjaan yang tidak dikuasainya, lalu pemindahan ruang kerja yang dulunya bekas toilet, dan yang paling bikin stres, adalah dia mendapat rekan kerja yang sangatlah aneh. You think these toilets are still functional? Would save us a lot of trips down the hall. Setelah hari yang melelahkan itu, Duncan mendatangi seorang terapis bernama Smith. Walaupun menurut Duncan dia gak butuh terapis, dia tetap ke sana untuk menyenangkan istrinya. Saat Smith mau melakukan metode hipnotis, Duncan menolak karena gak mau dihipnotis. Dia pun kemudian cabut dari sana, tanpa mendapat terapi apapun. Malam harinya, Duncan makan dengan ibunya, namun malah terjebak dalam situasi yang buat dia stres. Dia melihat ayah tirinya yang bernama Bob, yang enggak sungkan mencium ibunya di depan dia. Belum selesai dibuat stres dengan itu, ibunya malah mendatangkan dokter spesialis kesuburan bernama Lauren. Di sini mereka bicara tentang kesuburan Duncan, kenapa sampai sekarang dia belum bisa menghamili Sarah. Saat sedang mengobrol, Duncan ditelepon sama rekannya yaitu Alstar. Dia memberitahu, kalau dirinya enggak sengaja menghapus kerjaan Duncan. Kerjaan itu sudah dikerjain selama setahun, dan sekarang kerjaan itu hilang karena kesalahan Alstar. Mendengar itu Duncan pun semakin stres, dan ini menyebabkan sakit perutnya kambuh kembali. Duncan secepatnya pergi ke toilet, dan setelah selesai dia langsung lemas terbaring di sofa. Namun tak lama kemudian perutnya sakit lagi, tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tampak Duncan sangat kesulitan untuk mengeluarkan tokainya. Dia berusaha sekuat tenaga, teriak sekuat-kuatnya, dan keluarlah sesuatu yang tidak disangka. Keluar sesosok makhluk yang tidak tahu apa, melewati Duncan yang pingsan habis ngeluarin dia. Setelah itu, kita akan melihat makhluk tadi dengan suara terengah-engah, lagi menuju ke kantornya Duncan. Dia kemudian mendatangi Alstar, dan tanpa diduga-duga, makhluk itu langsung menyerangnya secara membabi buta. Akibat serangan itu Alstar pun langsung meninggal, sementara makhluk itu kembali lagi ke Duncan. Ngerinya, makhluk itu kemudian masuk lagi ke dalam perutnya Duncan. Keesokan harinya, Duncan sadar dari pingsannya, tanpa mengetahui apa yang terjadi semalam. Dia kemudian baru tahu Alstar meninggal, setelah melihat berita di televisi. Dikatakan pria itu meninggal karena diserang musang liar. Mendengar itu sontak Duncan pun sangat terkejut, dan saat dia pergi ke kantor, ruangan kerjanya udah dipenuhi dengan darah. Duncan kemudian bertanya dengan atasannya yaitu Phil. Sama seperti berita di televisi, dia juga bilang Alstar meninggal karena diserang musang liar.
Hill mengatakan kalau All-Star tidaklah penting, dan meminta Duncan untuk fokus pada jabatan barunya sebagai kepala HRD. Mendapat jabatan ini, Duncan sama sekali tidak nyaman, karena jabatan ini bukanlah bidangnya. Apalagi dia juga harus menerima cacian pegawai yang dipecat, karena cuma dikasih pesangon berupa gantungan kunci. Bahkan yang lebih parah, mereka juga dikasih balon pencegah kehamilan. Duncan yang udah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian pergi ke dokter untuk mengangkat polipnya. Saat mau melakukan itu, dokter kebingungan kenapa polipnya sudah tidak ada. Dia kemudian melihat secara manual, namun wajah si dokter malah ditarik. Wajahnya ditarik ke pantatnya Duncan, dan saat berhasil dilepas, wajahnya udah dipenuhi dengan darah. Ini pun membuatnya langsung berteriak, bersamaan dengan susternya yang juga ikut berteriak. Tak lama kemudian Duncan terbangun, yang ternyata itu hanyalah mimpi saja. Karena merasakan kejadian aneh akhir-akhir ini, Duncan memutuskan untuk sekali lagi pergi ke tempatnya Smith. Smith merasa senang karena akhirnya Duncan mau mempercayainya, dan dia pun dengan senang hati akan membantu. Saat sesi hipnotis, Smith heran kenapa ada suara aneh dari perutnya Duncan. Dia kemudian makin dibuat heran, setelah ada makhluk tadi mencoba keluar dari pantatnya Duncan. Setelah mencoba cukup keras, ditambah Duncan yang harus merasakan sakit luar biasa, akhirnya terlihat jugalah seperti apa makhluk itu. Karena Duncan masih dalam efek hipnotis, Smith terpaksa harus menahan makhluk itu sendirian. Saat efek hipnotisnya udah hilang, Duncan terkejut karena melihat ada makhluk mengerikan. Dia pun langsung berteriak, ditambah makhluk itu juga ikutan berteriak. Saat masih kebingungan apa yang terjadi, makhluk itu kemudian berlari melompat keluar jendela. Setelah kejadian yang tidak disangka itu, Smith kemudian memperlihatkan sebuah buku tua. Sebuah buku yang menjelaskan mitos kuno, tentang iblis yang mendiami tubuh seseorang. Katanya, makhluk itu akan bangkit kalau mendapatkan tekanan sesuatu, yang membuat inangnya merasa tidak nyaman. Dia kemudian akan menyerang orang yang menyebabkan itu, seperti yang terjadi pada All-Star tadi. Mendengar itu, Duncan pun berpikir untuk membunuh makhluk itu. Namun Smith langsung melarangnya, dengan bilang kalau makhluk itu adalah bagian dari dirinya. Jika dia tetap ingin membunuhnya, maka itu sama saja Duncan membunuh dia sendiri. Smith kemudian memberitahu saran lain, yaitu lebih baik Duncan menjalin ikatan dengannya. Dengan begitu mereka bakal bisa berhubungan baik, dan kecil kemungkinan makhluk itu bakal menyakiti orang lain. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di belakang sebuah bar, Lauren lagi mantap-mantapan sama wanita bernama Brittany. Dengan mantapnya dia pun mencicipi apemnya Brittany, hingga membuat perempuan itu keenakan. Namun saat Lauren minta gantian, si Brittany gak mau sambil kemudian pergi dari sana. Karena udah hornian berat, Lauren pun gak mau ngelakuin kebiasaan jomblo yaitu colai. Saat lagi colai, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan makhluk tadi. Tanpa ampun, dia langsung menggigit joninya Lauren sampai putus. Sekarang kita balik lagi ke Duncan dan Smith, yang lagi menunggu makhluk itu balik ke sana. Saat makhluk itu balik, Duncan mencoba mendekatinya sambil berusaha untuk berkomunikasi. Dalam usahanya itu, Duncan kemudian menamainya dengan sebutan Milo. Setelah diberi nama, Duncan berharap mereka bisa menjalin hubungan baik satu sama lain. Setelah melihat Duncan dan Milo sudah memiliki ikatan, Smith menyarankan untuk membiarkan Milo kembali ke tempat dia berasal. Dengan usaha yang sangat menyakitkan, Milo pun kembali masuk ke perutnya Duncan. Smith kemudian memberitahu hal yang penting. Duncan dilarang untuk stres, atau Milo akan kembali keluar dari perutnya, dan mengacaukan hidup seseorang. Mulai dari saat itu, Duncan pun coba mengontrol stresnya, namun sekeras apapun dia mencoba masalah selalu datang di kehidupannya. Mulai dari masalah di kantornya, dan juga tentang Lauren yang dibunuh sama Milo. Duncan yang gelisah setelah semua yang terjadi, coba berdiskusi dengan Smith untuk menemukan solusi. Smith kemudian mengeluarkan sebuah metode unik, yaitu menggunakan boneka kaos kaki. Dengan membuat boneka itu sebagai media, Duncan diminta untuk berbicara tentang isi hatinya. Disinilah kemudian diketahui, ternyata sumber awal dari semua ini adalah ayahnya Duncan. Smith kemudian menyuruh Duncan ketemu ayahnya, agar masalah ini bisa selesai. Singkat cerita, Duncan ketemu dengan ayahnya, namun percakapan mereka tidak menemukan titik temu. Karena hal ini, perut Duncan pun mulai merasa sakit, yang artinya Milo ingin keluar untuk menyerang ayahnya. Tidak ingin itu terjadi, Duncan kemudian pergi ke kamar mandi.
Untungnya Duncan berhasil menahan amarah Milo, setelah dia berjanji akan memberikan makanan di kantornya nanti. Sesampainya di kantor, saat hendak memberikan makanan ke Milo, dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa agen FBI. Mereka datang untuk menyita seluruh aset kantor, dikarenakan perusahaan itu diduga melakukan penipuan. Mengetahui selama ini para karyawan dibohongi sama Phil, Duncan pun dengan sengaja mengeluarkan Milo di depannya. Milo pun langsung memakannya, namun karena kasihan, Duncan kemudian coba untuk menghentikan. Namun sayangnya Phil udah mati duluan. Duncan segera melaporkan kematian Phil, dengan bilang dia mati karena diserang musang liar. Setelah itu Duncan kemudian pulang, menceritakan masalah di kantor tadi sama Sarah. Selain menceritakan itu, Duncan juga mendapat kabar yang cukup mengejutkan. Sarah ngasih tahu tentang kehamilannya, yang langsung membuat Duncan tidak percaya. Duncan yang belum siap menjadi ayah, kemudian pergi dari rumah, karena takut Milo bakal menyerang calon bayinya. Duncan dan Milo mencoba hidup menyendiri, agar orang-orang di sekitar mereka tidak terluka. Namun hal itu tidaklah mudah, karena Duncan dan Milo tidak bisa sepenuhnya saling memahami. Dengan usaha dan harapan terakhir, Duncan kemudian membawa ayahnya ke tempat Smith, untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Saat masalah mereka coba diselesaikan, lagi-lagi mereka belum bisa saling memahami, dan ini pun berujung Milo yang memaksa untuk keluar. Di saat Duncan mencoba menahan Milo, tiba-tiba ayah Duncan juga mengalami hal yang sama. Disinilah kemudian diketahui, ternyata ayah Duncan juga punya iblis di tubuhnya, yang dinamainya dengan sebutan Ralph. Dikarenakan efek pertikaian yang terjadi sebelumnya, ini pun langsung membuat Milo dan Ralph saling berkelahi. Setiap rasa sakit yang diterima Milo maupun Ralph, akan dirasakan juga oleh inangnya. Dan puncak dari perkelahian itu, adalah di saat Milo menusuk badannya Ralph memakai pisau. Ayah Duncan yang juga merasakan sakit itu, kemudian meminta maaf atas semuanya. Dia kemudian memberi selamat atas kehamilan Sarah, dan ini membuat Milo langsung berhenti menusuk Ralph. Dia tampak sangat marah mendengar itu, bahkan dia berteriak sambil melotot ke arahnya Duncan. Tak lama kemudian, ayah Duncan dan juga Ralph meninggal, sementara Milo pergi dari sana melalui jendela. Milo yang masih di luar kendali, kemudian lari sekencang-kencangnya untuk menemui Sarah, dan inilah adegan yang ada di awal film tadi. Melanjutkan kembali yang di awal film, Sarah kemudian sembunyi di ruang bawah tanah. Dia kemudian ditemukan oleh Milo, yang sekarang udah berada di dalam rumah. Sarah yang terjebak bersama Milo, hanya bisa menahan serangan Milo. Tapi percuma aja, Milo berhasil melukai beberapa bagian tubuh Sarah, tapi untungnya langsung diselamatkan oleh Duncan. Duncan kemudian terus menahan Milo, sementara Sarah disuruhnya untuk lari keluar rumah. Sayangnya, Duncan tidak berhasil menahan Milo lebih lama. Milo kemudian ngejar Sarah yang berada di halaman belakang, namun di sana ada teman-teman ibu Duncan yang membawa obor. Menyadari tidak ada cara lain menghentikan Milo, Duncan terpaksa memotong sebelah tangan dan kedua kakinya Milo. Walaupun Duncan juga merasakan sakit, tapi hal ini berhasil menghentikan kegilaan makhluk itu. Duncan kemudian minta maaf pada Milo, dan menyuruh makhluk itu untuk kembali ke tubuhnya. Setelah semua rasa sakit yang diterima, Milo akhirnya mulai memahami Duncan dengan lebih baik. Selain itu, ada satu rahasia yang kemudian terungkap. Ternyata kondisi yang dialami Duncan dan ayahnya, itu adalah kondisi turun-menurun. Itulah kenapa ayahnya memilih hidup menyendiri, agar makhluk itu tidak menyakiti orang-orang. Setelah mendengar rahasia itu, Duncan memasukkan Milo ke tubuhnya dibantu oleh Sarah. Sekarang Duncan pun memutuskan untuk tidak lari dari rasa takutnya, dan mencoba memulai hidupnya sama Milo dari awal lagi. Di akhir film, kita diperlihatkan Duncan yang berhasil mendirikan perusahaan di bidang konseling. Dia juga rutin pergi ke tempatnya Smith, sekaligus sekarang menjadi teman baik. Scene film ini kemudian ditutup, dengan calon bayi Duncan yang ternyata di dalamnya juga ada iblis. Jadi itulah alur cerita film Bad Milo, iblis kecil yang mendiami perut manusia. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa nonton video lain di channel ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan bagikan video ini, agar orang lain juga bisa menontonnya. Sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.